Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan yang pertama itu sebelum kita memulai penelitiannya, maka yang pertama kita buat si hipotesisnya. Nah, di sini hipotesisnya yang saya buat adalah pengaruh persepsi kualitas produk dan harga terhadap penjualan citra merak. Nah, peneliti menduga bahwa persepsi kualitas produk dan harga dapat mempengaruhi penjualan dari citra merak. Nah, yang H1-nya, persepsi kualitas produk dan harga memiliki pengaruh terhadap penjualan citra merak. Nah, kemudian HO-nya, tidak ada pengaruh persepsi kualitas produk dan harga terhadap penjualan. Nah, pertama kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, apa itu uji reliabilitas? Uji reliabilitas itu adalah untuk melihat tingkat kecocokan atau ketepatan indikator yang digunakan peneliti dalam mengukur variabel yang diteliti. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu tentunya kita harus memiliki data. Nah, di sini datanya saya sudah ada. Nah, ini semua datanya kita pindahkan ke SPSS kita. Nah, yang pertama persepsi kualitas, kita ulang. Persepsi kualitas produk yang pertama. Kemudian di sini ada sampai 6. Persepsi Nah, jika sudah kita masukkan ini, kita menjadi scale seperti biasa. Nah, jika sudah begini, satu lagi belum total. Nah, jika sudah begini, akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini yang akan menjadi dasar untuk menjadi kita membuat penelitiannya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya itu? Nah, langkah selanjutnya ini kita pindahkan. Data yang ada, kita pindahkan. Nah, setelah muncul hasil seperti ini sudah bisa kita lakukan analisis. Nah, yang pertama itu langkah analisisnya adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate dan bivariate. Nah, ini semua kita blok dan kita pindahkan. Nah, jika sudah, kemudian kita centang personnya. Nah, jika sudah, maka kita okekan. Nah, sebenarnya, nah ini dia sudah keluar hasilnya. Nah, untuk mengetahui apakah dia dikatakan valid atau tidak, bisa kita lihat, sebenarnya kita bisa lihat dari seek to tell-nya. Nah, dikatakan valid jika dia tidak melebihi 0,05. Nah, ini sebenarnya sudah valid. Namun, untuk penelitian, jika kita ingin menjabarkan, kita perlu mengetahui nilai dari R hitung dan R tabelnya. Nah, R hitungnya itu
harus lebih besar daripada air tabel supaya dikatakan valid. Nah, bagaimana kita mengetahui air tabelnya? Nah, untuk mengetahui air tabelnya perlu kita tahu bahwa air tabel itu menggunakan rumus N dikurang 2. Nah, N kita ada 100, N kita ada 105, berarti yang kita pakai itu adalah 103. Nah, mari kita lihat tabelnya. Ya, bukan ini. Nah, ini dia tabelnya. Nah, karena kita mempunyai data 105, berarti 105 dikurang 3 itu adalah dikurang 2 adalah 103. Nah, mana dia yang 103? Nah, di sini 103 itu 0,192. Nah, bagaimana kita melakukan penginterpretasiannya? Oke, kita hapus dulu. Menjadi persepsi kualitas produk. Nah, karena R tadi yang kita pakai itu adalah 1,92. Nah, di R hitungnya kita tinggal pindahkan aja dari statistik tadi. Nah, di sini dia sudah ada hasilnya, kita tinggal pindahkan saja. Nah, ini yang pertama, kualitas produknya 0,801. Kemudian 0,748. Kemudian 0,625. Kemudian 0,551. Kemudian 0,545, 0,593. Nah, untuk mengetahui dia dikatakan valid atau tidak,
R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Nah, di sini karena 0,81 lebih besar dari ini, maka ini valid, ini juga valid. Nah, di sini semuanya valid. Oke, kemudian kita lanjut ke yang variabel kedua. Dulu. Nah, kemudian kita kembali ke variabel view. Nah, ini kita ganti. Variabel kedua kita adalah harga. Harga 1. Harganya ada berapa? Harga juga ada 6. Oke, jika sudah, kita kembali ke data view. Nah, ini semua datanya kita pindahkan. Kita pastikan datanya benar teman-teman. Nah, ini sudah benar. Kemudian jika sudah begini, kita langsung klik analyze, kemudian correlate dan bivariate. Kembali semuanya kita pindahkan. Kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Nah, ini dia. Oke, langsung kita pindahkan ke interpretasinya. Tabel 2, harga.
Nah, oke, langsung datanya kita pindahkan saja. Ini dia sudah benar datanya. Pertama 0,569, kemudian 0,694, 0,595, kemudian 0,745, 0,573, 0,654. Nah, ini semua valid. Nah, sebenarnya cara uji validitas ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan scale, yang pertama menggunakan bivariate, dan yang kedua menggunakan scale. Nah, jika kita menggunakan scale, maka hasil dari uji reliabilitasnya pun akan terlihat. Nah, seperti ini. Ini pertama kita ganti dulu. Nah, tadi yang satu tidak sempat kita buat apa ya, tapi nanti kita ulangi kembali lagi. Nah, untuk yang sekarang kita akan melakukan uji scale untuk mendapatkan reliabilitas dari variabel harga. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita klik analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian reliability analyze. Nah, ini kecuali total kita masukkan dan kita pindahkan. Nah, di statis ini kita klik 3. Oke, setelah itu kita klik continue. Oke. Nah, di sini dia muncul hasil dari reliability-nya. Nah, saya di sini tidak menjelaskan bagaimana cara mengetahui apakah itu valid dengan cara menggunakan scale. Namun saya menggunakan metode scale untuk mengambil reliabilitasnya saja. Nah, di sini ada sudah 703. Nah, untuk harga bisa kita lihat 0,703. Nah, variabel dikatakan reliabilitas jika Cronbach alpha hitung lebih tinggi daripada Cronbach alpha standar. Nah, Cronbach alpha standarnya itu 0,6. Ini sudah dasarnya. Nah, ini tadi kita belum ketahui. Ini juga belum. Nah, untuk yang pertama masih yang ada untuk reliabilitas interpretasi dari harga 7,3. Nah, ini dikatakan reliable. Nah, nanti untuk persepsi kualitas produk akan kita ulangi lagi untuk mendapatkannya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke data selanjutnya. Ini save dulu. Ini juga save. Nah, setelah itu kita masuk ke variabelnya yang selanjutnya. Oh iya, di sini tidak boleh ada spasi. Maka harus kita ganti.
Nah, di sini sudah scale. Ini semua datanya kita clear dulu. Nah, jika sudah begini, maka kita akan memindahkan datanya. Oh, ternyata di Citra Merak hanya ada sampai 4 data. Oke, kita harus perbaiki lagi variable view kita. Kita clear juga kita clear. Oke. Nah, jika sudah begini, ini kita copy semuanya seperti biasa. Oke, copy, kemudian data view, stay, pastikan dulu 105. Nah, jika sudah benar, maka kita lanjut ke analyze. Nah, kita klik correlate dan bivariate. Nah, di sini sudah pas Citra Merak. Oke, sudah benar. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Tinggal kita pindahkan ke interpretasi kita. Kita di motivasi ini Citra Merak. Citra Merak atau Citra Mekar? Citra Merak. Oke. Langsung saja kita pindahkan. Merak ini ada 4. Oke, langsung kita pindahkan. Yang pertama 0,773. Yang kedua 0,542. Yang ketiga 0,784 dan 0,698. Nah, ini semua valid. Sejauh ini semuanya valid. Nah, ini tidak ada. Nah, kemudian kita kembali lagi ke data view, kemudian kita klik analyze, kemudian scale, dan reliability analyze. Oke, sudah benar. Statusnya coba kita periksa lagi. Nah, sudah benar juga. Nah, di sini reliability-nya 69659. Nah, bagaimana untuk ininya? 0,659. Nah, ini juga reliable. Nah, kemudian ini kita sebut. Nah, kita perlu untuk mengetahui apakah yang variabel pertama tadi reliable, maka kita harus kembali mengulang juga. Oke, kita ulang lagi. Persepsi kualitas
produk satu. Persepsi kualitas produk. Persepsi kualitas produk. Oke, jika sudah kita ke data. Kita pindahkan lagi. Di sini kita tinggal klik analyze, kemudian scale dan relativity analyze. Jadi total kita masukkan semua. Oke, di sini relativity analyze-nya 7,21, 0,721. 0,721. Nah, ini semua datanya reliable. Bagaimana kita membaca persepsinya berdasarkan hasil data yang diolah, maka diperoleh hasil variabel sebagai berikut. Variabel ini persepsi kualitas produk. Nah, ini dia. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Kriteria yang digunakan untuk menunjukkan reliabilitas indikator adalah dengan cara membandingkan nilai Cronbach alpha hitung dengan nilai Cronbach alpha standar sebesar 0,600, di mana Cronbach alpha standarnya 0,6. Nah, ini tadi sudah kita dapat dari hasilnya, dan beginilah. Ternyata semua variabel itu bisa kita katakan reliable, dan semua variabelnya juga bisa kita katakan valid. Nah, kemudian kita lanjut ke uji regresi linear data yang ada ini. Kita lanjut ke uji regresi linear berganda. Baiklah, terima kasih. Kemudian kita akan lanjutkan kembali ke pengujian uji regresi linear berganda. Nah, pertama, datanya kita masukkan dulu. Persepsi kualitas produk. Oke, dan
Kemudian tadi Citra Merak. Oh, salah. Nah, jika sudah, ini kita ubah semua menjadi scale. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke data view. Ini kita benarkan dulu posisinya supaya terlihat lebih bagus. Nah, jika sudah, kita pindahkan data yang ada. Copy. Kemudian kita masuk ke harga. Kemudian kita masuk ke Y-nya. Kita pastikan dulu data yang sudah benar, 105. Nah, sudah benar. Kemudian jika data sudah benar, kemudian kita langsung klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, yang kita masukkan menjadi variabel dependennya adalah Citra Merak, kemudian yang ini adalah variabel independen. Nah, di sini pada statis kita klik Call Linearity. Nah, ini tergantung datanya. Oke, kemudian kita klik Continue. Kemudian jika sudah, kita klik Plots. Nah, di sini plotsnya yang Y sRecit. sRecit kita masukkan ke Y, dan ZRed. ZRed kita masukkan ke X. Nah, jika sudah begini, kita tinggal klik Continue dan kita klik OK. Nah, baik, di sini datanya sudah ada. Nah, dari data inilah kita akan melakukan penginterpretasian ataupun pengujian. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya sudah siapkan tadi untuk persamaannya dan juga untuk interpretasinya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan data. Berdasarkan data olahan, maka dapat diketahui berdasarkan model hubungan dari analisis regresi nilai. Nah, di tabel 1 kita masukkan tabel koefisien. Nah, ini dia tabel koefisiennya. Ini kita copy. Nah, langsung kita paste saja. Tidak ada. Nah, ini dia sudah ada. Namun ini perlu kita perbaiki. Nah, ini dia hasil dari tabelnya. Nah, langsung kita mulai menginterpretasikannya. Nah, di sini
Kenapa saya buat di sini X2 beta 2 X2-nya minus? Karena menurut saya jika harga yang semakin naik maka akan mengurangi penjualan dari Citra Merak. Nah, berdasarkan tabel 1 dapat disusun modelnya seperti ini. Nah, Y-nya ada. Nah, kita pindahkan semua yang ada datanya. Ini yang kita pakai unstandardized atau yang unstandardized coefficient. Nah, di sini alfanya konstantanya 3,595 tambah 0,175 kemudian dikurang 0,347. Oke. Nah, jika sudah dilihat dari persamaan linear tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini memiliki hubungan positif dan negatif. Model penelitian dalam bentuk regresi linear dengan diketahui ketika persepsi kualitas produk X1 atau X2 tidak mengalami perubahan, nilai penjualan sebesar 3,59 pada satuan tertentu. Nah, kita lanjut. Tadi 0,175. Persepsi kualitas produk mengalami X1 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan penjualan Citra Merak satuan tertentu dengan kemudian ini 0,347. Harga mengalami perubahan pada satuan tertentu maka dapat mengurangi, karena di sini tadi di persamaan ini kita buat kurang, maka mengurangi satuan tertentu bahwa tidak berubah. Oke, lanjut kita masuk ke koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini adalah bagaimana kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Nah, tabel yang kita gunakan adalah tabel model summary. Nah, ini dia tabel model summary-nya. Kita copy. Nah, jika sudah kita copy, kenapa tidak muncul? Ini dia sudah muncul tabelnya. Nah, berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai R square-nya sebesar 0,374 atau sama dengan ini yang kita pakai R square itu sama dengan 37,40%. Dan artinya bahwa persepsi produk mampu untuk menjelaskan citra sebesar 34
37,40%. Sisanya coba kita kalkulasi dulu untuk menguranginya. Enam puluh dua koma 6%. 62,60%. Nah, ini termasuk sangat rendah ya, karena di sini di bawah 0,40 atau di bawah 40% itu termasuk sangat rendah. Nah, pengujian hipotesis, kita masuk ke pengujian hipotesisnya. Berdasarkan data pengolahan data dilakukan, maka nah, pertama kita harus melakukan uji F. Nah, di tabel 3 ini yang kita pakai tabel ANOVA-nya. Nah, kita pindahkan tabel ANOVA-nya. Oke, nah ini dia sudah kita pindahkan. Pada pengujian ini akan dibandingkan F-hitung dan F-tabel. Untuk mengetahui nilai F-tabel terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai derajat bebas atau degree of freedom. Nah, di sini dijelaskan, nah, karena K-nya ada 3 dikurang 1 maka menjadi 2. Selanjutnya untuk menentukan DF2 digunakan rumus N dikurang 1. Nah, kita memiliki datanya itu N-nya itu ada 105 dikurang 3 menjadi 102. Pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, di sini kita harus membuka F-tabel kita. Nah, ini tadi 103. Nah, data yang ada kita 3. Nah, 2,69. Maka harusnya di sini adalah 102. 102. Nah, ini kan kita ada data 9, jadi kita pakai 3,09. Nah, di sini 3,090. Nah, ini adalah nilai dari F-tabelnya. Nah, berdasarkan pada hasil tabel 3, F-tabel dapat diketahui bahwa F-hitung, F-tabel, di mana F-hitung adalah F-hitungnya kita bisa lihat dari sini. Nah, ini dia F-hitungnya. Nah, ini dia F-hitungnya 30,476. Berapa tadi? 30,476. 30,476 lebih besar dari F-tabel sebesar 3,09 kali. 3,09 kali. Nah, di sini 30,476 lebih besar daripada F-tabel 3,090 dengan nilai probabilitas pada pengujian ini sebesar 0. Nah, ini dia SIP-nya sebesar 00. Nilai probabilitas lebih kecil, nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan dengan alfa. Alfanya 0, sehingga dapat disimpulkan model fit. Nah, kemudian kita masuk ke pengujian hipotesis secara parsial. Nah, di sini juga saya sudah tadi menggunakan tabel hitung. Saya sudah hitung dulu berapa datanya menggunakan tabel T. Nah, yang saya dapat tabel T-nya adalah 1,983. Nah, di sini kita masukkan lagi ke tabel 4, kita pakai tabel koefisien lagi. Tabel koefisien.
kita turunkan saja supaya terlihat lebih rapi. Sebenarnya pada uji hipotesis secara parsial ini yang dipakai itu tabel koefisien. Nah di sini kita bisa lihat saja nilai signya. Nah dikaji nilai signya ini lebih kecil daripada 0,05, maka itu bisa dikatakan nah kemudian kita masuk ke persepsinya. Nah pengaruh persepsi kualitas terhadap citra merah. Diketahui bahwa variabel persepsi kualitas produk memiliki nilai signifikan sebesar, nah di sini nilai signifikan 0,03. 0,03. Ya pas. Dengan nilai alfa sebesar 0,5 dapat diketahui nilai signifikan itu lebih kecil daripada nilai alfa. 0,03. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi kualitas produk memiliki pengaruh signifikan. Nah, kemudian kita masuk ke pengaruh harga terhadap citra merak. Diketahui variabel memiliki signifikannya sebesar 0,00. Nah, di sini cukup sangat signifikan ya karena dia sangat kecil 0,00 dengan nilai alfa penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga memiliki signifikan terhadap citra merak. Nah, sampai di sini kita telah selesai melakukan uji regresi linear berganda. Nah, kemudian kita akan lanjutkan kepada, tapi sebelum ini kita save dulu. Nah, setelah ini nanti akan kita lanjutkan kepada moderating regression analysis atau yang biasa disebut MRA. Ini semuanya pastikan data sudah di save. Sudah. Nah, jika sudah kita keluarkan saja. Baiklah, terima kasih. Hari ini kembali saya akan melanjut ya, mengenai yang terakhir. Oke, kita sampai pada MRA. Oke, ini dia tadi soal yang tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke variable view. Persepsi kualitas produk. Oke, sini X2-nya harga, X3 Z-nya kita punya kualitas pelayanan. Pelayanan. Oke, kemudian yang keempat kita punya citra merak. Oke, seperti biasa ini kita menjadi scale. Nah, sekarang kita mari lihat data view. Nah, tampilan sudah seperti biasa. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tinggal input data. Oke, persepsi tinggal kita copy totalnya atau bisa juga rata-ratanya ya teman-teman. 100, oke pas. Kemudian harga, copy. Kemudian kualitas pelayanan. Nah, ini dia variabel Z kita ya. Nah, kemudian yang terakhir variabel Y. Copy. Lalu kita paste. Nah, pastikan angkanya sama. Oke, 105 sudah pas. Nah, sebenarnya
Apa sih gunanya MRA ini atau Moderating Regression Analysis? Nah, MRA merupakan modifikasi dari model regresi linear berkandang. Tujuannya untuk melihat variabel Z sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah variabel bebas. Nah, itu dia. Nah, untuk penjelasannya, nah di sini tadi saya sudah sediakan dia chartnya atau apanya. Nah, di sini ada variabel X, variabel Y, X1, X2, dan variabel Y. Nah, di sini kita ada variabel baru. Nah, di sinilah dia modifikasi dari regresi linear berganda. Nah, di sini kita tujuannya untuk mengetahui apakah variabel Z ini mempengaruhi variabel bebas untuk mempengaruhi variabel terikat. Nah, begitu dia. Nah, untuk metodenya sendiri ada 3 metode interaksi, selisih mutlak, dan metode residual. Nah, pada saat ini, kesempatan ini, yang kita lakukan adalah melakukan uji dengan menggunakan metode residual. Oke. Nah, kita langsung saja, tadi datanya sudah kita pindahkan. Jika sudah seperti ini, kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, yang menjadi variabel dependennya itu adalah variabel Z. Ingat, variabel Z, dan variabel independennya itu variabel X1. Nah, di sini variabel X1 itu tadi persepsi kualitas produk. Nah, di sini pada save, kita klik unstandardized di residualnya. Oke, continue. Setelah itu kita klik oke. Nah, bagaimana? Oke, ini dia sudah keluar hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, sekarang kita sudah punya data baru, namanya res1. Nah, sekarang data ini perlu kita ubah. Nah, seperti tadi di sini kan ada persamaannya. Nah, ini persamaan satu atau ini persamaan regresi linear berganda. Nah, ya kita modifikasi menjadi seperti ini. Nah, ini ada persamaan 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita perlu melakukan uji yang persamaan 2 atau Z1. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kita kembali ke data tadi. Nah, kita kembali ke data, kemudian kita klik transform, compute variable. Nah, di sini kita masukkan ABS res1. Nah, di sini kita klik all, kemudian ABS ini kita naikkan. Nah, kemudian unstandardized ini kita masukkan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, jika semua sudah benar, pastikan semua benar, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita sudah punya lagi data ABS res1. Nah, sekarang kita melakukan ini persamaan 3 ini untuk mengetahui apakah itu moderate atau tidak. Nah, langsung saja klik Analyze, kemudian Regression, dan Linear. Nah, yang menjadi ini kita keluarkan, ini juga kita keluarkan. Yang menjadi variabel dependen itu adalah ABS res1 tadi, dan yang menjadi variabel independennya adalah variabel Y, kualitas citra merak. Nah, di sini tadi di save, ini kita uncentang atau tidak usah kita centang, kemudian continue. Oke, kita oke kan. Nah, di sini dia sudah keluar hasilnya. Nah, sekarang ini mau kita masukkan ke interpretasi. Nah, bagaimana kita menginterpretasikannya? Oke. Pertama, kita harus mengetahui sebuah variabel dikatakan variabel moderating jika koefisien bernilai negatif dan nilai signifikansi
lebih rendah daripada 0,5. Jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan variabel moderating. Oke, kita langsung delete saja. Pertama kita pindahin dulu tabelnya ke Word, ke bagian interpretation kita. Nah, ini dia. Tadi syaratnya nilainya harus bernilai negatif dan ininya harus lebih rendah dari 0, nilai signifikansinya lebih rendah, nilai koefisiennya bernilai negatif. Nah, untuk koefisiennya koefisien kita pakai adalah oke. Nah, di sini dia hasilnya sudah memang betul-betul negatif. Nah, maka ini bisa dikatakan variabel yang moderating. Nah, sekarang kita lakukan penginterpretasian dari tabel 1 tersebut dapat kita peroleh data koefisiensinya bernilai negatif, yaitu minus 0,233. Nah, berita positifnya nilai signifikansinya juga bernilai lebih rendah dari 0,05 dan nilai signifikansinya bernilai lebih kecil yaitu 0,03, sehingga bisa disimpulkan bahwa ini bukan motivasi ya, ini tadi persepsi kualitas produk merupakan variabel moderating bagi variabelnya tadi citra merak, bagi citra ini bukan persepsi kualitas produk, ini variabel setnya. Nah, ini tadi apa variabel setnya? Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan variabel moderating bagi persepsi kualitas produk dalam mempengaruhi citra merak. Nah, maka dari itu data tersebut maka dari itu nanti untuk memperkuat apakah data itu memperkuat atau memperlemah, maka untuk menentukan apakah dari data tersebut untuk mengetahui apakah variabel moderating memperkuat atau maka dari data tersebut untuk memperketahui apakah data memperkuat atau memperlemah variabel bebas, kita bisa melihat pada tabel 2. Nah, ini kita buat tabel 2.
Nah, untuk mengetahuinya itu, nah ini kan sudah merupakan variabel moderating. Nah, untuk memperkuatnya kita kembali tadi ke tabel yang ini. Nah di sini dia gunakan yang dia berpengaruh positif sebesar 0,386. Ini kita copy dulu. Oke. Dari tabel 2 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel moderating ini memperkuat variabel bebas dalam mempengaruhi citra merak sebesar 0,386. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan. Tadi persamaan 2 dan 3 sudah selesai, kita lanjut ke persamaan 4. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali ke data view. Nah, ini kita klik analyze, kemudian regression dan linear. Ini kita keluarkan, ini juga kita keluarkan. Nah, di sini yang menjadi variabel dependent itu adalah variabel Z. Nah, kualitas pelayanan, dan variabel independennya adalah X2. Nah, ini X2-nya. Nah, kemudian kita ulang lagi, ini kita centang, kemudian klik continue. Nah, jika sudah, pastikan semua sudah benar. Nah, jika sudah benar, kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya dan kita sudah memiliki res2. Nah, kemudian kita ingin mengubah datanya. Kita klik transform compute variable. Di sini ABS res2. Di sini kita klik all ABS. Naikkan, setelah itu masukkan unstandardized res2, ini unstandardized res1, ini unstandardized R. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini dia sudah keluar hasilnya, kemudian kita klik analyze, regression, kemudian linear. Nah, di sini kita keluarkan juga. Nah, yang menjadi variabel dependent itu adalah ABS res2, dan yang menjadi variabel independentnya adalah Y. Variabel Y-nya adalah citra merak. Nah, di sini kita tidak perlu lagi ini, kita tinggal klik continue. Nah, pastikan sudah benar. Jika sudah benar, Y. Nah, ini tadi Y benar, ini dependennya ABS res benar, klik OK. Nah, di sini dia sudah keluar lagi hasilnya. Kita copy. Ada apa ini?
kesalahan teman. Kita ulangi saja, klik analyze, regression, linear, sudah benar, shiftnya sudah benar, oke. Nah ini dia sudah keluar hasilnya. Kita copy spesial, kita pindahkan ke interpretasi. Nah, seperti biasa, kita akan membuat penginterpretasian. Nah, bagaimana penginterpretasiannya? Seperti biasa, sebuah variabel dikatakan variabel moderating jika nilai koefisien bernilai negatif dan nilai signifikansi lebih rendah dari 0,0. Jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka variabel tidak dapat disebut moderating. Nah, dari tabel 3 kita peroleh, nah di sini datanya positif. Nah, ternyata ini bukan variabel yang moderating, dan di sini juga nilai sig-nya lebih besar dari 0,05. Bernilai positif yaitu 0,13, dan nilai signifikansinya bernilai lebih besar ternyata ya, dari 0,05 yaitu sebesar 0,832, sehingga bisa disimpulkan bahwa ini tadi harga bukan harga kualitas pelayanan, bahwa kualitas pelayanan bukan variabel moderating bagi harga dalam mempengaruhi citra Merak. Maka dari data tersebut tidak perlu lagi dicari apakah variabel moderating memperkuat atau memperlemah variabel bebas. Nah, sampai di sini sudah selesai. Semuanya sudah selesai dan sudah lengkap. Baik, mungkin Pak, sekian tugas yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas keterbatasan saya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.